tapi kita bisa menahan 1-2, tidak terlalu banyak kebobolan. Zal, Do, lu ngeliatnya gimana pertandingan ini? Ya rekor tim yang dengan kekalahan paling minim ya dibandingkan dengan Tajikistan maupun dengan Uzbekistan, yang bisa dikatakan mereka berdua jadi lumbung gol bagi tim superior seperti Mali ini. Tapi kita berhasil menunjukkan performa yang bagus. Oke, kita kalah, tapi kalahnya itu berasal dari respon juga gitu. Berasal dari respon ketika kita udah ketinggalan 2-0, kita ngerespon dan dapat 1 gol. Gua rasa itu udah menunjukkan karakter yang cukup kuat juga. Dan memang harus kita akui level Mali itu masih di atas kita lah. Dan kita bisa stay in the game selama ini. Ya ini cerminan nantinya untuk kita menghadapi Piala Dunia. Jadi gue mengharapkan lawan-lawan yang kita hadapi bakal kayak begini. Dan itu jadi kita jadi tahu evaluasinya gimana gitu. Evaluasinya apa ya, jelas transisi menuju menyerangnya gitu. Karena kalau dari segi bertahan gue rasa kita udah oke. Tapi ketika kita untuk menuju serangannya, karena kita tampil pertahanannya begitu dalam, begitu solid, tapi untuk bantu serangan kerap kali kita kalah jumlah. Dan itu menurut gue masih perlu diakalin oleh Coach Nova. Tapi kalau dari segi overall di turnamen ini, gue rasa gue udah puas kok sama penampilan Coach Nova bersama U17 di pertandingan menghadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan juga Mali. Even kita kalah sekalipun lawan Mali, gue udah cukup puas kok. Selain pertandingan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U17 dan Mali U17 guys. Dan sayangnya di babak pertama ini, sementara Timnas Indonesia U17 ketinggalan skor 1-2 atas Mali U17 guys. Dan kita masih punya babak kedua, dan tentu pastinya akan ada evaluasi untuk pertandingan di babak pertama. Dan kita tunggu bagaimana respon dari Coach Nova dan pemain Timnas Indonesia U17 di babak kedua guys. Dan pertandingannya sangat seru dan harus kita nonton untuk babak keduanya guys. Dan untuk skor 1-2 kita masih punya peluang besar untuk comeback dan keluar sebagai juara atau pemenang dari pertandingan kali ini guys. Terus dukung Timnas Indonesia dan kita tunggu di babak kedua. Salam Garuda. Yo, halo Brazil. Aduh, sorry ya, kita cancel aja lah pertandingannya. Kalah pula kami sama Mali nih. Sorry lah. Kalah semua lini. Iya. Kami mau nantang Malaysia aja, Malaysia. Ya. Bulan depan lah ya, Gil ya. Oke ya, Brazil ya. Oke. Cancel ya. Ya, cancel. Mari kita apresiasi untuk timnas U17 kita, karena nggak kebobolan di atas 3 gol itu udah termasuk prestasi teman-teman. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena memang ini Mali guys ya. Ini Mali bukan lagi kelas Asia, tapi ini lawan-lawan sebenarnya nanti di Piala Dunia. Timnas U17 kita. Karena kita tahu Mali itu runner up Piala Afrika teman-teman, dan kita nanti juga segrup sama Zimbabwe. Walaupun Zimbabwe ini notabene masih di bawah Mali ya, kualitasnya nggak sementara yang Mali, tapi at least kita ngerti kayak fisik mereka, mental mereka, gameplay mereka harusnya nggak jauh berbeda ya. Nggak kebobolan di atas 3 gol udah prestasi banget teman-teman ya. Walaupun overall pertandingan ini masih banyak yang perlu dibenerin, kayak meminimalisir kesalahannya. Semangat buat timnas, maupun banyak yang dievaluasi ya. Selamat untuk timnas U17 meraih juara 2 dalam Piala Kemerdekaan. Ini luar biasa ya, permainannya tuh mantul walaupun juara 2, tapi bangga lihat permainan timnas usia 17. Oke, konten timnas U17 sampai di bulan September itu jangan lupa Piala Dunia U23. Tunggu konten berikutnya. Ciao. Kalah dengan skor 2-1 dari timnas U17 Mali. Akhirnya timnas U17 Indonesia harus berpuas diri sebagai runner up di kejuaraan Piala Kemerdekaan U17 ini guys ya. Memang ya untuk beberapa tahun terakhir ini memang kalau timnas U17 atau U23 atau juga timnas senior kita, kalau urusan bertahan sih sudah semakin baik dan semakin baik ya dari tahun ke tahun, dari pagelaran atau turnamen. Memang yang jadi permasalahan adalah mencetak skor ya, how to score, cara mencetak skor ketika berhadapan dengan tim-tim yang bisa dianggap lebih unggul atau tim-tim berat. Tapi setidaknya inilah pelajaran yang bisa didapatkan ya oleh para pemain-pemain timnas U17, termasuk juga coaching staffnya teman-teman ya. Ya, kita jadikan aja 3 pertandingan ya yang telah dijalani oleh timnas Indonesia U17 ya, melawan Tajikistan, melawan Uzbekistan, dan juga yang malam ini melawan Mali sebagai uji coba ya. Jadi nanti di Piala Dunia U17 di Qatar bulan November nanti sudah tahu kira-kira nanti kekuatan tim-tim lain seperti apa dan
Semoga nanti Coach Nova juga sudah punya antisipasi yang bagus ya untuk membawa timnas U17 Indonesia melangkah lebih baik lagi, melangkah lebih tinggi lagi di kejuaraan Piala Dunia U17 di Qatar ya bulan November nanti. Tetap semangat untuk adik-adik ya skuad timnas U17 Indonesia. Kira-kira apalagi nanti yang harus diperbaiki atau dievaluasi oleh Coach Nova ya di kejuaraan atau turnamen Piala Dunia U17 di Qatar nanti, teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar pendapat atau opini kalian, oke? Ampun Mali, ampun, terlalu kenceng Mali, terlalu kenceng. Lu pada makannya apa sih Mali? Karena basalnya full time. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isma Nova Arianto harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 2-1. Harusnya sih kita bersyukur ya boy, kita nggak kalah skor gede ya. Cuma kayak sulit banget, mainnya kok sulit banget. Sebenarnya apa aja sih yang harus dievaluasi dari timnas U17 ini sebelum nanti bermain di Piala Dunia? Mari kita bahas boy. Ini harusnya adalah line up terkuat yang diturunin sama Nova Arianto dengan skema 3-4-3 kayak biasa. Pendekatan taktik yang Doi lakuin di pertandingan ini, seenggaknya yang kita tonton, itu adalah defense to counter, mengandalkan bola-bola direct. Tapi masalahnya ada satu hal nih boy, yang mungkin kalian juga perhatiin nih. Kita ngadu sprint sama Mali itu udah pasti kalah. Backnya Mali yang kakinya panjang itu, satu langkahnya dia, hitungannya dua langkahnya pemain Indonesia. Jadi pendekatan taktik ini menurut gua itu nggak bisa dilakuin kalau ketemu tim kayak Mali. Gua harap sih para pemain tuh belajar ya, gimana cara Mali bisa kuasain bola, gimana Mali bisa eksploitasi ruang kosong, gimana Mali bisa manfaatin kualitas pemainnya. Mereka punya striker yang tinggi, mereka bener-bener gak ngasih ampun untuk bisa lakuin crossing terus-menerus. Tapi gak ada masalah boy, Mali ini nanti di Piala Dunia U17 juga tim unggulan. Inilah realita dari tim kelas dunia. Mereka ada di pot 1 selevel dengan Brazil, Argentina, Prancis dan lain-lain. Inilah definisi kita kalah segala-galanya. Ini pemain Mali ini udah tinggi, terus larinya kenceng. Kalau daftar polisi di Indonesia pasti keterima nih. Tapi pasti Mali kalah satu hal, yaitu mereka nggak bisa bahasa Indonesia dan bukan WNI ya. Bukan yang lain-lain kalahnya ya. Gol Indonesia dicetak sama Alberto melalui skema lemparan ke dalam boy. Yang dimana menurut gue skema ini harus dioptimalkan untuk laga di Piala Dunia nanti. Indonesia tergabung dengan Brazil, Honduras dan juga Zambia pada Piala Dunia nanti. So GG ya buat adik-adik yang udah berjuang keras. Semoga bisa mengambil pelajaran dari pertandingan kali ini supaya bisa perform di Piala Dunia. Kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow terus seterusnya. Bye. Ya itulah tadi teman-teman reaksi para netizen Indonesia setelah menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia U17 versus Mali U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Dan seperti kita tahu bahwa hasilnya adalah kekalahan dari timnas Indonesia U17 dengan skor 1-2. Meskipun seperti itu ya teman-teman, tetapi kita tidak kebobolan banyak ya, yang karena seperti kita tahu bahwa Mali adalah salah satu negara unggulan di Piala Dunia U17 yang ada di Afrika. Ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Salam sepak bola.